Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat setelah libur panjang? Alhamdulillah. Sebelumnya masuk materi, kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas. Untuk Mas Zainal, silakan memimpin doa. Itu ya, monggo Mas Zainal. Baik, mari kawan-kawan, kita semuanya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita absen dulu. Apakah semua sudah masuk apa belum? Nah, absen dulu ya. Iya, Pak. Mas Hadik. Hadir, Pak. Mas Baha. Hadir Pak Guru. Mas Najih. Hadir. Mas Arif. Hadir, Pak. Mbak Alfi. Hadirah, Pak. Mas Zainal. Hadir, Pak. Alhamdulillah semua pagi hari ini hadir semua. Anak-anak, ini adalah materi pertama di semester 2. Ini sebelumnya kemarin di semester 1 itu harus nyambung sebetulnya, bahkan di kelas 1 di awal-awal. Di sini kita akan membahas mat tobi'i, mat wajib, dan mat jaiz. Kemarin sudah saya terangkan tentang sekedar gambaran global mat. Masih ingat bab mat kemarin, anak-anak? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Masih ingat, Pak. Coba Mbak Alfi, mat kemarin artinya apa, Mbak? Seingat saya kayaknya yang dibaca panjang, Pak. Oh gitu ya. Oke. Ya. Kemudian dulu sudah saya terangkan, mat itu ada yang asli, ada yang far'i. Yang asli sering tergambarkan, sering disebut dengan tobi'i. Tobi'i kemarin itu apa, Mas Bah, artinya? Mat tobi'i, mat asli. Asli ya? Asli, Pak. Mat tobi'i adalah mat asli. Oke, anak-anak, terima kasih. Materi kemarin itu masih ingat, masih nyantol. Kita masuk ke tahap ke jenjang lebih tinggi sedikit, yaitu mat wajib dan mat jaiz. Mat wajib mutasil dan mat jaiz mutasil. Anak-anak, akan saya tampilkan materi hari ini tentang mat asli, mat wajib, dan mat jaiz. Gimana anak-anak, ini yang belakang kelihatan nggak nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Belum, Pak. Proses. Apakah belum terlihat anak-anak? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Sudah jelas sekali. Ini gambaran materi kita hari ini.
Saya terangkan dengan slide yang ada di depan itu supaya anak-anak lebih jelas, lebih enak, dan lebih nyaman. Nanti setelah slide ini juga akan saya selingi dengan YouTube agar anak-anak rileks. Anak-anak yang saya sayangi, hari ini yang pertama mengulas yang matobi ini masuk lagi. Matobi secara bahasa artinya adalah tambah atau panjang. Sedangkan menurut ahli tajwid itu artinya memanjangkan. Kira-kira seperti itu anak-anak, sedangkan hurufnya itu ada 3, ini alif, wawu, ya, dengan ketentuan kalau alif jatuh setelah harokat fathah, kalau ya-nya berharokat sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Kalau wawu dikatakan huruf mat, wawunya berharokat sukun, sebelumnya ada harokat domah. Itu syaratnya anak-anak, syarat itu harus dipegang betul ya. Siap. Siap, Pak. Nah, kita ingat, nah ini artinya mat panjang tabi'iku watak tabiat yang nggak bisa dirubah anak-anak. Sedangkan contohnya sering ini sudah kalian sudah paham contohnya, karena anak-anak di sini anak-anak jenius, masuk di sekolahan unggulan, ada dari Pati, Kudus, Magelang, semuanya di sini kelas unggulan, enak belajarnya. Saya terangkan untuk memperjelas huruf mat tersebut. Yang pertama wawu dilafat nu, wawunya itu harus berharokat sukun, nun ada nun berharokat domah. Nah, sebelum wawu itu ada harokat domah, itu wajib untuk syarat dikatakan wawu huruf mat. Kemudian yang ya-nya mati, sebelumnya ada harokat kasroh. Ada alif jatuh setelah harokat fathah. Untuk gambaran mat tabi'i itu anak-anak, apakah ada yang belum begitu paham? Bisa ditanyakan? Tanya, Pak Guru. Monggo Mbak. Itu dicontohin coba, Pak. Cara bacanya pripun? Soalnya saya agak lupa, weh. Ya, Mbak. Membacanya gitu ya. Nggih, siap Pak Berapa alif, Guru. Pak? Panjangnya berapa alif, Bapak? Cukup 1 alif saja. Saya Pak Guru, Monggo. kalau contohnya langsung bentuk ayat bisa nggak Pak Guru? Biar Maksudnya? gampang, misalnya surat Maksudnya Al-Fatihah. gimana Mas Roni? Itu kan contohnya apa, bukan ayat lah, yang ayat itu maksudnya apa? Surat Al-Ikhlas apa sudah. Ya, Terus anak-anak, matobinya yang mana? intinya semua di ayat bisa diambil contoh sebagai gambaran saja, dasar dikatakan contoh huruf mat, wawunya, ayatnya, atau alifnya, ketentuannya seperti itu tadi. Entah itu di ayat surat apa, ayat berapa, terserah. Semua bisa, yang penting ketentuan wawu dikatakan huruf mat, sudah tahu.
ya mati, jatuh setelah harokat kasroh itu harus, alif jatuh setelah harokat fathah itu harus. Semua di ayat boleh dicari contohnya bisa. Lanjut yang kedua anak-anak ya. Siap. Nggih, Siap, Pak. siap, Pak. Nah, kelihatannya siap karena ini jam pagi sama jam 1-2 masih fresh. Yang kedua wajib mutasil. Nah, bisa dibaca anak-anak itu apa itu? Bisa. Ya, Pak. Sakit, Pak. Coba bacakan Mas Hadik yang ada di slide depan itu Mas Hadik. Siap. B. Mad wajib muttasil. Satu, pengertian mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Mad wajib muttasil secara bahasa ialah mad yang berarti panjang, wajib yang berarti harus, sedangkan muttasil yaitu bersambung. Secara istilah, mad wajib muttasil adalah hukum bacaan yang terjadi apabila ada mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata bersambung. Sedangkan cara membaca mad wajib muttasil adalah dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Makasih Mas Hadik. Itu anak-anak bisa melihat, membaca, memahami slide yang ada di depan. Dipahami, silakan nanti kita akan masuk dalam contoh-contohnya. Yang jelas mad wajib mutasil, syaratnya jadi mad tadi sudah ada di atas. Wajib itu apa sudah ada di situ, mutasil pun sudah ada. Untuk yang pengertian mad wajib mutasil dan panjang pendeknya sudah paham anak-anak? Belum. Ya. Saya ulangi. Mad wajib mutasil itu masuk dalam cabang mad far'i, yang artinya mad tadi sudah tahu kalian, mad itu panjang, far'i itu cabang, mutasil itu bersambung, bahasa kita gandeng jadi satu. Jadi yang dimaksud sambung itu diterangkan di bawah itu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat fathah, dhammah ataupun kasroh dalam satu kata dalam kurung bersambung. Jadi kata-kata berjadi satu itu adalah huruf mad dan hamzahnya itu jadi satu. Maksudnya gitu. Paham ya? Nggih, Pak. Iya Pak, insya Huruf Allah. mad dan hamzah itu jadi satu kalimat, bukan terpisah. Sedangkan membacanya panjangnya 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 ketukan. Kita masuk di contohnya. Nah, ini contoh hukum bacaan mad wajib muttasil. Yang satu, sawaun alaihim, sawaun, antara alif
antara huruf mat dan hamzah itu jadi satu, tidak terpisah. Maksudnya terpisah, sawaun itu adalah satu lafaz. Seandainya hamzahnya itu terpisah, sawa tidak ada artinya. Ada artinya ketika jadi satu, sawaun itu jadi satu, baru ada artinya, itu dinamakan satu kalimat. Sawaun alaihim, sawaun. Ada lagi unafa'a, unafa'a. Nah, jelas ya anak-anak ya, antara huruf mat dan hamzah itu jadi satu. Jelas, Pak. Jelas Pak Guru. Ya. Arti jadi satu kata dengan dia harus bukan. Seandainya dia terpisah, kata itu tidak bisa memberikan arti atau lanjut yang ketiga. Lanjut yang ketiga yaitu mat jaiz munfasil. Mat artinya pisah, jaiz itu artinya wenang, mat itu panjang, jaiz itu wenang, munfasil itu terpisah. Kalau tadi mat wajib mufasil, saya suruh membaca Mas Hadik. Sekarang pengertian dari mat jaiz munfasil, saya suruh membaca yang pondokan paling jauh yang sekolah di sini, Mas Bahak. Pondok Mas Bahak. Mad jaiz munfasil. Satu, pengertian mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah salah satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, mad berarti panjang, jaiz artinya boleh, dan munfasil adalah terpisah atau di luar kata. Secara istilah, apabila ada mad tobi'i yang bertempat di akhir kata, setelah itu terdapat hamzah yang bertempat di kata yang lain setelahnya, dan tidak ada yang memisahkan antara mad dan hamzah tersebut. Dan hamzah tersebut disebut mad jaiz munfasil, seperti lafaz. Ini enggak. Ini Mas, lafaz apa ini? Lafalnya kocar kacir. Enggak, ini masih ada. Lafaz apa Mas? Wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin. Majais Dibaca lagi. bima illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Sedangkan kadar panjang bacaan mad jaiz munfasil itu sama dengan mad jaiz muttasil, dipanjangkan menjadi 2,5 alif atau sama dengan 4 sampai 5 harokat atau ketukan. Begitu Bapak. Anak-anak, makasih Mas Bahak. Anak-anak ini ada kesalahan penulisan ya. Tulisannya nggak jelas. Ini ada kata-kata mad jaiz munfasil itu sama dengan mad jaiz muttasil. Nah, itu salah itu. Mohon maaf, Bapak salah menuliskan sebenarnya mad wajib muttasil. Ini Pak. Iskal tadi. Anak-anak makin tua makin berkurang. Guru juga manusia ya. Nah, seperti tadi sudah dibacakan Mas Bahak, contohnya bima unzila, antara bima alif huruf mat tersebut
terpisah dengan hamzahnya. Unzila, bima itu satu kata, unzila satu kata. Jadi dia dua kata. Ada bacaan mat, setelah huruf mat ada hamzah, dan hamzahnya terpisah dari huruf mat tersebut. Itu namanya munfasil atau terpisah, maka disebut mad jaiz Fasil. Anak-anak, setelah itu adakah udah selesai anak-anak materinya? Sebelum saya masuk ke tahap selanjutnya, ada yang ditanyakan anak-anak? Ada Pak. Ya, Bedanya antara mat tabi'i dengan mat jaiz munfasil Pak. ada yang bisa jawab? Anak-anak, ada pertanyaan dari teman kalian? Bedanya Siap, mat siap. jaiz dan mat wajib. Siap. Oh ya, silakan Mas Adik, monggo. Roni Irama. Oh iya Bang Haji dulu monggo. Oh, Pak YouTube nggih, monggo. Mat tabi'i itu ketika ada mat tabi'i itu mat asli, syaratnya ketika ada alif jatuh setelah harokat fathah, wawu jatuh setelah harokat dhammah, dan ya jatuh setelah harokat kasroh. Contohnya nuhiha. Kalau mad wajib mutasil itu Mat jaiz Pak. apa? Kalau mad jaiz itu ketika ada huruf mad, baik itu alif, wawu atau ya memenuhi syarat, dan setelahnya berjumpa dengan hamzah tapi di lain kalimat. Sebagaimana contoh bima unzila. Bima satu kata, unzila satu kata berikutnya. Begitu Pak Guru. Oke, makasih. Akan saya tampilkan sebelum masuk di tugas kalian. Saya coba tampilkan merefresh pemikiran kalian biar tidak jenuh. Akan saya gambarkan, nanti ada tugas seperti ini anak-anak. Masih terlihat ya di slide? Nggih, Pak, terlihat. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah paham, silakan membaca sebentar materi-materi tadi sebelum saya bagikan, sebelum saya bentuk kelompok dan saya bagikan LKPD ini anak-anak. LKPD ini nanti harus terisi. Nah, terisi dan nanti di sini harus jawab, ini waktunya panjang 20 menit. Dan KKM di sekolah sini sangat tinggi sekali karena anak-anaknya anak jenius. Ini KKM sekitar 80-an. Ini anak-anak perwakilan per kabupaten, sebabnya harus diberi KKM tertinggi. 99. Silakan dibaca dulu anak-anak materi tadi. Yang perlu ditanyakan lagi apa sebelum saya bentuk kelompok? Sudah siap anak-anak? Siap, Pak. Oke, langsung saja saya bentuk kelompok. Kelompok 1 saya namakan kelompok Garuda. Akan terisi oleh Mas Adik, Mas Zainal, dan Mas Roni.
Yang kedua, kelompok Raja Wali akan terisi oleh Mbak Alfi, Mbak Nur, Mas Yuda, Mas Arif, dan Mas Najib. Dan kelompok ketiga adalah kelompok Mawar, yaitu yang mengisi adalah sisa dari nama-nama yang saya sebut tadi. Anak-anak perlu diketahui walaupun nanti Kelompok 3 siapa saja, Pak? gimana? Kelompok 3 siapa saja? Pokoknya semuanya yang tidak terpanggil tadi. Anak-anak perlu diketahui sebelum saya bagikan lembar LKPD, file LKPD dilihat di slide depan. Saya terangkan sebentar. Anak-anak, ini temanya adalah memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Tadi Bapak Ibu Guru yang saya gunakan adalah hukum bacaan mad tabi'i, mad warid, dan mad jaiz. Sedangkan tadi keterampilan untuk kalian nanti ketika sudah mengerjakan itu mendemonstrasikan cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib, dan mad jaiz. Anak-anak, ini saya berikan informasi, berikan gambaran. Ini ada Quran surat As-Samus 1 sampai 10. Kemudian yang kedua ada pengertian tentang mad itu sendiri. Nah, ini waktunya 20 menit. Tidak boleh ada yang salah nanti dalam pengisian. Prosedurnya, caranya, silakan dibaca, dilihat dengan benar Quran surat As-Samus yang sudah ada di lembar LKPD nanti. Kemudian setelah membaca, melihat, langsung saja nomor 2 itu isilah tabel di bawah ini semua bacaan mad tabi'i, mad jaiz, dan mad wajib mutasil yang ada di Quran As-Samus 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 10 ini ditulis semua bacaan mad tabi'i ada berapa, mad wajib mutasil ada berapa, mad jaiz mufasil ada berapa. Silakan ditulis lafadznya gimana, tulis. Nah, kalau memang nggak ada ya nggak usah diisi. Oh, nggak ada. Ditampilkan lagi. Anak-anak. Ditampilkan lagi suratnya, Bapak. Oke. Ya, cukup. Nah, saya bagikan LKPD-nya 1 anak tetap 1 LKPD walaupun kerjanya 1 kelompok tetap mengumpulkan sama tetap 1 anak mengumpulkan 1. Ini ya besar ya. Nah, silakan anak-anak dikerjakan 20 menit. Bapak Guru tak istirahat sebentar sambil mendampingi kalian, nanti kalau ada kesulitan, syukur kalau nggak ada kesulitan. Pak Guru mau ngerokok dulu. Kelompok Garuda selesai. Halo kelompok Garuda. Belum, Pak.
Guru, materi ini Ya. bisa digeser sedikit nggak? Gimana Mas? Materinya bisa digeser sedikit nggak? Ya. Materi yang mana Mas? Terus. Sampun Pak Guru, sampun. Garuda, siap. Kelompok Garuda siapa saja Pak Guru? Kelompok Garuda tadi Mas Hadik, Mas Zainal, Mas Najih, Makle. Kelompok Garuda sudah Pak. Raja Wali juga sudah, Pak. Oke, kalau sudah saya tanya. Kelompok Garuda tadi pertama Mas Hadik nggih. Oke. Nah, saya hanya tanya Mas Hadik di kolom mat jais mungfasil isinya apa Mas? Kolom jais munfasil ya? Iya, Saya nggak menemukan Pak. nggak menemukan ya. Iya, nggak menemukan. Coba kita Mat jais- cek. Ya cek dulu. Kalau Garuda di mat jais mungfasil nggak menemukan, di Raja Wali coba. Sama, Pak. Boten Ada. enggak menemukan. Enggak Ah. ada. Itulah berarti benar-benar nggak ada. Kelompok 3 belum Berarti. disebutkan Pak. Mungkin menemukan Pak Roni. Memang nggak ada Pak, nggak ada. Untuk Jadi Majais mau tidak kelompok ada. Garuda. Goib. Mas Ah, Roni dapat. gimana? Menemukan Mas Roni? Tidak ada. Oh, nggak ada ya. Nah, kalau wajibnya ketemu Mas Roni, Ada. apa Mas? Satu saja Mas. Wasamai. Ayo yang sana yang ke belakang coba tadi Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri. Nggih, Pak. Adik, kelihatan, Pak. Di kolom matobi-nya Mbak, berikan contoh satu Mbak yang kamu ketahui tadi Mbak. Tadi saya itu, Pak. Ininya, sinyalnya jadi nggak kelihatan. Oh, terlalu jauh tempatnya ya sehingga nggak terlihat slide di depan. Sinyalnya. Tak bantu nggak, Pak? Ya. Ini banyak sekali Pak Guru. Apa Mas Roni salah satunya Mas? Di sini Atau jadi BE kalau dihitung ada 31. Salah satunya apa Mas? H. Sama dengan huruf D. H. Itu huruf matnya apa Mas Roni? H. Fathah dan alif. H. Fathah dan alif juga. Hurufnya Mas Roni. Hurufnya H Huruf sama H. matnya apa? Alif. Oke. Tepuk tangan untuk Mas Roni. Mas Roni ini selain ganteng juga cerdas ternyata ya. Lalu. Oke. Saya suruh ke depan perwakilan kelompok saja. Perwakilan kelompok Garuda 1, kelompok Raja Wali 1 membacakan hasil tabel tadi. Oke. Kelompok Garuda, kelompok Raja Wali dulu enggak apa. Kelompok Raja Wali diwakili Mbak Alfi, monggo.
Nggak usah semua, tak saja enggak apa-apa. Oke Pak, siap. Untuk mat wajibnya tadi ketemu 1, was sama. Kemudian untuk mat jaiznya nggak ada nih Pak. Kemudian untuk mat topi'inya itu ada wama, fujuro, khobah, idza, wan nahari. Itu, Pak, mungkin bisa disambung sama temennya Pak. Oke. Mas Zainal, halo, hai. Mas Yuda, Mas Hadik, sambung ayo Mas Yu. Sudah sama Pak. Nasi makan siapa? Lanjutannya wan nahari itu idza jallaha idza yaghshaha wa ma tohaha begitu. Begitu, Pak. Oke, nah itu saya anggap sudah bisa semua itu ya. Anak-anak, pelajaran yang kemarin jangan dilupakan, pelajaran hari ini jangan dilepaskan juga. Besok masih ada pelajaran yang lebih tinggi. Ya, besok itu sudah kemungkinan nanti mat apa, mat badal atau mat iwat atau gimana, itu malah lebih rumit. Jadi di sini kalian jangan sia-siakan ilmu yang kalian dapat dari ini. Oke, Pak. Oke, anak-anak. Oke, Pak Guru. Oke, ini sudah. Iya. Makasih atas kerjasamanya anak-anak, sudah berjalan baik. Ini sudah waktunya istirahat. Itu ya. Mari sebelum istirahat baca dulu wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih inna Sampai ketemu di Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.